A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah atau 13 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 672. Di halaman 672. Ini kita masih dalam pembahasan bab yang kelima di dalam kitab ini, yaitu bab muamalah, dan lanjutannya pada pasal yang keempat. Ini pembahasan tentang beberapa akad di dalam muamalah. Kemarin kita sudah bahas akad yang pertama, ada namanya akad syirkah. Lanjutannya malam hari ini adalah akad yang lainnya, akad yang kedua yang ada dalam pembahasan ini, yaitu akad mudharabah. Ya, apa yang dimaksud dengan akad mudharabah? Kemudian apa hukumnya akad mudharabah? Kemudian bagaimana ketentuannya akad mudharabah? Ini akan dibahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Kita perhatikan di halaman 672. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad mudharabah? Apa takrifnya? Apa definisinya? Di sini kita perhatikan kata penulis rahimahullah, al-mudharabatu, yang namanya akad mudharabah itu adalah awil qirad, atau nama lainnya juga disebut qirad. Jadi bisa dikatakan mudharabah, bisa dikatakan qirad pakai dot. Maksudnya apa? Maksudnya adalah an yu'tiya ahadun li akhar, yaitu seseorang memberikan kepada orang lain malan ma'luman, ada harta yang jumlahnya diketahui. Jadi ada harta tertentu diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Jumlahnya diketahui, misalnya 100 juta diberikan kepada orang lain. Buat apa? Yattajiru fihi,
tujuannya untuk dijalanin, tujuannya untuk dikelola, untuk tijarah. Wa an yakuna ribhu bainahuma, nanti keuntungannya buat mereka berdua. Ala mashtaratahu, sesuai dengan kesepakatan. Misalkannya ada orang ngasih 100 juta. Nanti kalau proyeknya selesai dapat 10 juta. Boleh. Seperti ini namanya akad mudharabah. Ada orang ngasih uang 100 juta. Nanti kesepakatan bagi untungnya begini, begini, dan seterusnya. Ini namanya akad mudharabah. Kalau rugi bagaimana? Lanjutannya. Wal khasaratu in kanat famin ra'sil mali faqat. Kerugian kalau misalkannya kesepakatannya ditanggung sama orang yang punya duit, pemilik modal saja, maka tidak apa-apa. Kenapa? Idzil amilu yakfihi khasaratu juhdihi. Karena orang yang ngejalanin capeknya aja tuh udah cukup jadi kerugian dia gitu. Falam yukallafu khasaratan ukhra, sehingga dia tidak perlu nanggung kerugian yang lainnya. Jadi mudharabah, seseorang memberikan harta kepada orang lain. Hartanya berupa apa? Uang, misalnya 100 juta. Dipakai buat satu proyek. Kemudian nanti mereka udah sepakat, keuntungannya dengan 100 juta nanti dia bakal terima 10 juta misalnya kalau proyeknya selesai. Tapi kalau proyeknya belum selesai, ya udah nunggu aja sampai beres. Kemudian kalau ada kerugian bagaimana? Mungkin kerugiannya misalnya kata yang ngejalanin, insya Allah kita dengan proyek 100 juta kalau lancar sebulan atau 2 bulan. Ternyata sampai 3, 4, 5 bulan belum selesai proyeknya. Berarti secara yang punya uang ini rugi. Katanya cuma sebulan 2 bulan, tapi ternyata udah 5 bulan gak ada kabar. Proyeknya belum selesai. Ya sudah, sabar. Dan yang ngejalanin itu dia udah capek, itu udah cukup rugi gitu. Jadi kalau memang kesepakatannya itu, ya sudah, itu saja yang jadi beban kerugian. Tapi kalau misalkannya ada kesepakatan yang lain, ya contoh misalkannya ada kerugian, ada tambahan beban misalnya 1 juta atau 2 juta. Apakah yang nanggung yang punya uang ataukah yang nanggung yang ngejalanin? Maka ini tergantung kesepakatan. Misalnya kesepakatannya adalah kalau ada kerugian yang nanggung yang punya uang, maka nggak apa-apa. Karena yang ngejalanin dia udah capek warawiri, sementara yang punya duit duduk manis di rumah. Itu ya udah impas lah, udah setimpal gitu. Tapi kalau memang ada kesepakatan lain, begini, begitu, dan seterusnya, maka silakan saja. Yang jelas, mudharabah, ada orang ngasih modal untuk dijalanin, untuk dikelola, nanti keuntungannya bagi 2, selesai. Itu namanya mudharabah. Nah, sekarang apa hukumnya akad mudharabah ini? Ini bagian yang kedua di halaman 672. Ternyata akad mudharabah hukumnya disyariatkan. Ya, jadi al-mudharabatu masyru'atun. Akad mudharabah itu disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, ijma' sahabah. Kesepakatan para sahabat.
Kemudian dalil yang kedua, ijma' a'immah. Ya, para imam, ya para ulama, mereka sepakat juga akad mudharabah itu disyariatkan. Ya, ala jawaziha, akad mudharabah dibolehkan. Waqad kana ma'mulan biha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqarraha. Di zaman Nabi ada. Kemudian Nabi oke. Maka ini menunjukkan akad mudharabah hukumnya dibolehkan. Tapi kalau ada yang nanya, akad mudharabah, buka rekening akad mudharabah, gimana itu? Ya kalau misalkannya ada kesepakatan seperti tadi dibilang pada takrif, definisi, berarti hukumnya dibolehkan. Tapi kalau misalkannya ngambang, tidak ada kejelasan gimana-gimana dan seterusnya, ya sama aja riba, bunga. Cuman bahasa di akad itu mudharabah gitu. Sehingga mesti ada kejelasan. Karena kalau tidak ada kejelasan nanti jadinya goror. Dan kita tahu di antara sebab harta haram itu goror. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta mudharabah ini boleh ya. Karena memang ada kaidah mengatakan al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani, la bil alfas wal mabani. Yang jadi patokan dalam hukum, yang jadi patokan dalam akad adalah al-maqasid wal ma'ani. Bagaimana niatnya, bagaimana bentuknya. Kalau memang secara niatan dan secara bentuk beneran itu namanya akad mudharabah, berarti hukumnya boleh. Patokan akad bukan secara lafaz, bukan secara kayaknya gitu. Tidak. Akan tetapi kalau memang itu benar mudharabah, maka itulah mudharabah yang disyariatkan. Tapi kalau hanya sekedar penyebutan saja, tapi kalau dilihat-lihat ternyata riba, berarti walaupun namanya judulnya mudharabah, padahal riba. Makanya ini harus diperhatikan. Jadi kalau memang akadnya benar mudharabah, maka itulah akad mudharabah yang dimaksud disyariatkan. Tapi kalau cuma sekedar penamaan saja, udah gampang ntar bagi hasil gitu. Tapi tidak ada kejelasan, maka ini harus diperjelas ya sehingga selamat dari unsur goror. Ya ini definisi dan hukum akad mudharabah. Kemudian lanjut syarat dan ketentuannya. Ya apa syaratnya? Apa ketentuannya? Nah, sebelumnya kita lihat terkait hukum mudharabah, hukum akad mudharabah. Ada disebutkan di catatan kaki, ini disebutkan ada di antaranya riwayat dari Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya di sini disebutkan anna ibnai Umar bin Khattabi wa huma Abdullah wa Ubaidullah, bahwasanya ada dua anaknya Umar bin Khattab. Yang pertama nama anaknya Abdullah, kemudian yang kedua nama anaknya adalah Ubaidillah. Ya disebutkan kana qad marra bi Abi Musa al-Ash'ari bil Basrah. Mereka berdua lewat mampir di tempatnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum di Basrah. Kemudian dikatakan fa'atahuma malan. Abu Musa al-Ash'ari menyerahkan kepada anaknya Umar bin Khattab. Ada dua orang tadi. Nitip duit, nitip fulus.
liwassalahu ila Umar radhiyallahu anhu, supaya dikasih kepada Umar radhiyallahu anhu. Thumma asyara alaihima, kemudian dia nitip pesan kepada Abdullah dan Ubaidullah, bi an ya'khudha bihi bida'atan yattajirani fiha. Dia nitip pesan supaya duitnya ini dipakai buat belanja barang, untuk diputar, untuk dijalankan, untuk bisnis, untuk tijarah. Thumma idza ba'aha dafa'a ra'sal mal ila Umar fafa'ala. Kemudian nanti kalau udah beres dijual, maka modalnya dikasih ke Umar. Jadi dua orang ini datang ke Basrah. Sama Abu Musa al-Asy'ari dikasih fulus. Kata Abu Musa al-Asy'ari, misalnya dikasih fulus, anggap aja 100 juta lah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ini kalau bisa nih fulus, kalian belanja barang dulu. Nanti pulang kampung, jual. Anggap aja nanti dihitung-hitung bakal dapat tuh 150 juta. Nah nanti yang 100 juta kasihin ke Umar. Itu maksudnya. Jadi nitip fulus, nitip duit 100 juta ibaratnya gitu, contoh ya. Tolong kasih Umar. Tapi kata Abu Musa, ini belanjain barang dulu. Ntar nyampe kampung jualin. Nanti dapat untung tuh. Kira-kira dihitung. Nanti bakal dapat 150 juta nih kalian. Nanti kasih Umar 100. Lakinna Umar mana'ahuma minar ribah. Tapi Umar nggak dapat keuntungan. Faqala lahu Ubaidullah. Kemudian Ubaidullah mengatakan kepadanya, "Lau ja'altahu qiradan ba'da an qala lahu lau naqasal malu au halaka la dhammannahu." Ubaidullah bilang, kenapa nggak dijadikan akad mudharabah aja begitu? Setelah Umar negesin, takutnya nanti kalau duitnya nggak balik 100 juta, kalau nggak utuh gimana gitu kan. Fa akhadha Umar ra'sal mal wa nisfar ribah wa atahuma nisfar ribah al-baqi. Akhirnya Umar dengan yang tadi dijalanin 100 juta, kemudian kita kasih contoh dapat 150 juta. Tadinya Umar, tadi saya salah terjemah ya. Tadinya Umar tidak mau ngasih keuntungan sama mereka berdua. Karena pikirnya ini duit titipan dari Abu Musa al-Asy'ari. 100 juta diputer jadi 150, ya udah sini semua dikasih Umar semuanya. Kemudian Umar ngingetin, nanti kalau duit nggak balik gimana gitu kan. Akhirnya diingatkan oleh Ubaidullah, kenapa nggak dibikin kenapa nggak dianggap aja sebagai akad mudharabah begitu kan. Setelah itu baru Umar menetapkan 100 juta diambil, keuntungannya setengah diambil Umar, setengah lagi dikasih ke mereka berdua. Faja'alahu qiradan. Akhirnya Umar nganggep udahlah ini akad mudharabah. Kalau itu haram nggak bakal dilakukan oleh Umar. Maka ini menunjukkan ijma sahabat nganggep bahwa akad mudharabah itu adalah akad yang disyariatkan. Itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan ke yang tadi kita sebutkan. Apa saja syarat dan ketentuan akad mudharabah ini? Kita perhatikan di sini ada disebutkan 9 syarat dan ketentuan akad mudharabah. Kita perhatikan yang pertama, antakuna baina muslimaini jaizai tasarruf.
Akad mudharabah harus antara dua orang Islam yang memang dikatakan boleh megang duit. Jadi nggak bisa akad mudharabah ada satu orang sudah balik, bapak-bapak gitu ya. Satu orang lagi masih bocah. Cuman dia warisannya punya 2 M dia misalnya, atau punya 500 juta gitu kan. Tidak. Adapun yang masih bocah, yang masih anak ini, yang mengakadkan mudharabah adalah siapa? Walinya. Jangan dia gitu. Makanya di sini dikatakan antakuna baina muslimaini jaizai tasarruf. Harus dua orang yang sudah dikatakan bisa megang duit gitu. Kemudian wala ba'sa antakuna baina muslim wa kafir. Enggak apa-apa akad mudharabah antara orang Islam sama orang kafir, enggak apa-apa. Tapi idza kana ra'sul mali minal kafir. Modalnya itu dari orang kafir, jangan dari orang Islam. Wal amalu minal muslim. Yang muter duitnya, yang ngejalanin bisnisnya adalah orang Islam. Kenapa begitu? Karena idil muslim la yukhsha ma'ahur riba. Kalau orang Islam, insya Allah kita nggak perlu khawatir dia bakal muamalah riba, nggak perlu. Karena insya Allah namanya orang Islam, normalnya nggak bakal muamalah riba. Tapi kalau yang ngejalanin orang kafir, riba nggak riba, takutnya disikat. Nanti keuntungan yang didapat halal haram nggak jelas. Makanya boleh akad mudharabah sama orang kafir, tapi dengan syarat, dengan ketentuan yang ngemodalin orang kafir, yang ngejalanin orang Islam. Walal malul haram, dan orang Islam itu tidak dikhawatirkan ketika dia menjalankan bisnis, tidak dikhawatirkan dia bakal nyenggol-nyenggol harta yang haram. Karena kalau orang Islam tahu riba haram, dia tahu harta haram itu nggak boleh. Tapi kalau yang kasih modal orang Islam, kemudian yang kerja orang kafir, takutnya riba nggak riba dia ambil. Atau ada harta halal haram, dia gabung. Nanti bagi keuntungan nggak berkah. Takutnya gitu. Makanya boleh aja akad mudharabah sama orang kafir, tapi dengan catatan modal dari orang kafir yang menjalankan orang Islam. Nah, biar selamat dari muamalah yang haram dalam proses bisnisnya. Ya, takutnya nyogok sana nyogok sini orang kafir ngejalanin, tahu-tahu hasilnya haram, nggak berkah, repot. Nanti khawatir seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 10. Ya, ketika ada orang yang sedang safar, kemudian rambutnya acak-acakan. Orang yang safar kan doanya mustajab. Rambutnya acak-acakan menunjukkan dia butuh. Allah ngelihat orang butuh kan, ya normalnya harus dikasih gitu, mustajab. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, tapi Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram, wa malbasu haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa tapi makanannya haram. Dapatnya dari hasil yang haram. Kemudian minumannya, kemudian pakaiannya, kemudian dia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya mustajab? Makanya akad mudharabah sama orang kafir nggak apa-apa, yang penting modalnya orang kafir, tapi yang ngejalanin modalnya dari orang kafir, yang ngejalanin adalah orang Islam. Karena kalau orang Islam normalnya dia takut muamalah riba, dosa. Dia takut harta-harta haram, dosa. Sehingga proyek bisnisnya berkah, harta yang didapat berkah. Ini kita lagi ngebahas buat orang Islam tadi yang bagi untung. Orang kafir ya dia nggak urusan gitu. Yang penting orang Islamnya berkah, seperti itu.
Kalau ada yang nanya gimana kalau orang kafir misalkannya hartanya harta haram, ya udah tahu gitu nggak usah lanjut lah gitu. Normalnya kan kita nggak tahu lah, taunya ada orang kafir ajak bisnis akad mudharabah ngasih fulus ya kita nggak tahu, taunya ya udah harta biasa aja tabungannya, taunya begitu. Nah, seperti itu yang ngejalanin orang orang Islam. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna ra'sul mali ma'luman. Modalnya harus jelas. Ya di halaman 673. Modalnya harus jelas. Jadi kalau modalnya 100 juta sih ini. Jangan nggak jelas modalnya, tapi harus jelas. Udah pokoknya jalan dulu, tergampang. Ditanya modal berapa, nggak jelas dia. Jangan. Tapi modalnya harus jelas. Kemudian yang ketiga, an yu'ayyana nasibul amil minar ribah. Harus ditentukan orang yang ngejalanin, orang yang melakukan bisnis, orang yang muter usahanya itu harus ditentukan dari awal. Nanti bakal dapat bagi hasil. Ya. Fa in lam yu'ayyanahu falil amili ujratu amalihi. Kalau memang tidak dibilang dari awal, nanti bakal dapat bagi hasil, berarti dia yang ngejalanin berhak dapat gaji. Tapi kalau misalkannya ntar bagi hasil, ya sudah jelas ngejalanin nggak perlu digaji. Biasa kalau bagi hasil kan lebih gede daripada gaji kan gitu. Ini udah kesepakatan dari awal. Jadi harus jelas. Kalau memang akadnya mudharabah, nanti di akhir ada bagi hasil. Jadi nggak perlu digaji. Tapi kalau memang tidak begitu ya harus digaji. Dia udah kerja kan seperti itu. Wali rabbil mali arribhu kulluhu. Kalau digaji nanti keuntungannya buat yang punya modal semuanya. Ya kayak contoh saya kerja di penerbitan buku. Saya dapat gaji sebulan sekian. Saya nggak tahu tuh mereka keuntungan berapa apa. Ya sudah, yang penting digaji aja karena memang saya kerja gitu kan. Nah, nanti ketika mereka pembesarnya pemilik modal bagi hasil ya sudah kita nggak tahu menahu. Yang penting kita kerja udah dapat gaji selesai. Seperti itu. Amma in qala ar-ribhu bainana fahuwa munasifatun bainahuma. Kalau misalkannya mereka mengatakan keuntungan nanti dibagi rata, ya sudah, maka kesepakatannya akan seperti itu. Kalau misalkannya yang punya modal bilangnya keuntungannya dibagi dua, ya sudah, berarti seperti itu. Ini ketentuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, in ikhtalafa fil juz'il masyrut. Kalau misalkannya mereka berdua berselisih, ini keuntungannya berapa nih? 50%, 50%, 50-40, 60-40 atau 70-30. Kalau di sini dibilangnya hal huwa rubu awin nisf masalan. Nanti keuntungannya 1/4 atau setengah atau gimana gitu. Jadi lupa kesepakatan atau beda pendapat lah antara yang punya modal dengan yang ngejalanin bisnis itu. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah fayaqbalu qaulu rabbil mali ma'a yaminihi. Yang jadi solusi adalah perkataan atau pendapatnya yang punya modal. Tapi dia juga sekalian bersumpah. Kalau dia bohong, nggak berkah. Gitu. Misalkannya ribut nih sama yang ngejalanin bisnis. Kemarin kesepakatannya gimana ya? Kata yang ngejalanin 50-50 gitu, 50%, 50%. Kemudian kata yang ngejalanin, oh enggak, kemarin situ dapatnya
cuman 10 juta misalnya. Beda pendapat. Maka yang jadi patokan adalah omongannya yang punya modal. Kata yang punya modal bilangnya, kemarin kesepakatannya dia bilang wallahi, demi Allah. Ya, dia bilang dia dapat 60, yang ngejalan dapat 40. Ya sudah, itu yang jadi patokan. Kalau memang dia berbohong, ya sudah, nggak berkah. Kemudian yang ngejalanin gimana? Ya terima-terima aja, memang begitu sudah ketentuannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ya di halaman 673, ketentuan lainnya adalah laisa lil amil an yudhariba fi mali rajulin akhar idza kana yadurru bimalil awal. Orang yang ngejalanin bisnis itu nggak boleh harta orang ketiga digabung di situ. Kalau itu bikin mudarat orang yang pertama, bikin rugi orang yang pertama, atau orang yang pertama nanti dapat keuntungannya malah jadi sedikit karena ada orang yang ketiga ikut-ikutan gitu. Illa idza adzina lahu sahibahul awal fi dzalika, kecuali kalau diizinkan oleh orang yang pertama. Li tahrimid darar bainal muslimin, karena tidak boleh memudorotkan, nggak boleh nyakitin orang Islam. La darara wala dirara, nggak boleh. Jadi kalau misalkannya saya ada kerjasama dengan si B, ya misalkannya apa? Misal kerjasamanya dengan modal 100 juta misalnya. Jadi saya 50 juta, kemudian si B 50 juta. Saya iseng-iseng nawarin adik saya, misalnya nawarin saudara saya, mau nggak gabung sini? Punya modal berapa? 20 juta. Udah nggak apa-apa sini. Akhirnya saya masukin 120 juta. Jadi ketika bagi keuntungan kan bagi 3. Nanti yang punya modal 50 juta dapat keuntungan sekian, yang modal 50 juta yang kedua dapat sekian, yang 20 juta dapat sekian. Mestinya dibagi 2 tuh gede gitu kan. Saya nggak bilang-bilang lagi gitu kan. Tahu-tahu orang yang kedua tahu dia dan dia nggak terima gitu. Aduh, kenapa nggak bilang gitu. Ini nggak boleh seperti ini. Tapi kalau dia mengizinkan, boleh. Ini ketentuan yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam ketentuannya adalah la yuqassam ar-ribah madamal aqdu baqiyan. Keuntungan nggak boleh dibagi selama akadnya itu masih berlangsung. Illa idza radiyat tarafan bil qismah. Kecuali kalau kedua belah pihak redho. Wattafaqa 'alaiha, dan mereka sepakat. Jadi keuntungan jangan dibagi dulu selama proyek belum selesai. Kecuali kalau kedua belah pihak redo. Kayak tadi misalnya sini 100 juta, nanti kalau proyek selesai situ dapat 10 juta. Nah, yang punya duit nggak sabar gitu. Udah sini 10 juta. Ini hukum asalnya tidak boleh. Nunggu proyek selesai dulu baru minta jatah 10 juta yang tadi dijanjikan. Hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau yang bersangkutan redho, akhirnya dikasih 10 juta, boleh. Dan itu bukan riba. Itu akad mudharabah sesuai perjanjian di awal. Jangan dipikir, wah 100 juta kemudian ngebungain 10 juta. Enggak. Itu adalah akad mudharabah. Kalau dia mau ngasih, kalau redho. Kalau enggak, ya sabar. Makanya diingatkan, selama akad masih berlangsung, selama proyek belum selesai, tidak boleh bagi keuntungan dulu. Kecuali kalau mereka redho dan sepakat, nggak apa-apa. Ini yang keenam. Kemudian lanjut yang ketujuh.
Yang ketujuh, ra'sul mal yujubiru daiman minar ribah. Yang ketujuh, modal yang asli, modal inti, modal yang ada itu yujubiru daiman minar ribah. Dia masuk apa? Masuk hitungan keuntungan. Fala yastahiqqul amilu minar ribah syai'an illa ba'da jabri ra'sil mal. Maka orang yang ngejalanin bisnis itu, dia nggak boleh ngambil sesuatu dari modal itu atau ngambil sesuatu dari keuntungan kecuali kalau modalnya itu udah habis. Hadza ma lam yuqassam ar-riba. Ini kalau memang keuntungan belum dibagi. Jadi jangan modalnya dianggap sebagai keuntungan. Fa in tajara fi gonamin farabiha, misalnya bisnisnya adalah jual beli kambing. Kemudian dapat untung. Wa akhadha kullu minhuma nasibahu minar riba, masing-masing udah dapat jatah keuntungannya. Tsumma tajara fi habbin au kuttanin masalan. Kemudian bisnis yang lain lagi, jual beli biji-bijian, buah-buahan atau apa gitu. Fa khasara min ra'sil mali syai'an. Kemudian dari modal itu ada kerugian. Fal khasaratu min ra'sil mal. Maka yang dihitung kerugiannya adalah dari modal inti tadi. Walaysa 'alal amil jabruhu mimma rabiha fi tijarah sabaqat. Orang yang ngejalanin keuntungan yang sebelumnya nggak ngefek, karena keuntungan yang sebelumnya jual beli kambing itu udah beres. Seperti itu. Jadi intinya adalah yang jadi patokan adalah modal yang sedang berlangsung. Yang urusan sudah beres udah nggak dihitung lagi. Jadi kalau memang ada kerugian, maka kembali ke yang tadi disebutkan di awal. Yang nanggung kerugian siapa? Yang punya modal. Karena yang kerja udah capek dia kerja gitu. Misal kata yang punya modal udah nggak apa-apa. Yang nanggung saya kata dia gitu kan. Kan situ udah capek ngejalan, udah nggak apa-apa. Ada kurang-kurang sekian ya nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin udah capek dia warawiri sana kemari begitu kan. Nah seperti itu. Ini syarat dan ketentuan yang ketujuh. Selanjutnya setelah azan. Tafadhal muazzin.
La ilaha illallah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Tadi terakhir yang dibahas dari syarat ketentuan akad mudharabah adalah yang ketujuh, yaitu modal yang ada, ya maka ini dihabisin dulu. Kemudian nanti kalau kedepannya ngefek, ada kerugian dan lain-lain, maka modal setelahnya yang sudah dibagi itu nggak ngefek. Jadi yang nanggung, jangan yang disalahin yang ngejalanin bisnis, tidak, tapi tetap modal yang ada itu jadi patokan. Kalau ada kurang-kurang diberesin dari situ dulu. Kemudian lanjut yang berikutnya, yang ke-8. Yang ke-8, ya inin fasakhatil mudharabah, kalau misalkannya akad mudharabahnya selesai, wa baqiya ba'dul mali aradan aw bidha'atan, kemudian misalkannya ada sisa dari akad mudharabah berupa barang misalnya, au dainan inda ahadin, atau mungkin ada sisa berupa hutang di salah seorang misalnya. Fatalaba rabbul mal tandidahu, kemudian yang punya harta, yang punya modal pengen supaya itu diuangkan. Ai bai al arad liyasira naqdan, dia pengen supaya barang yang ada itu dijual biar jadi uang. Au talaba irtija'ad dain, atau dia pengen supaya utangnya itu ditagih. Fa inna 'alal amil al-qiyam bidzalik, maka yang ngejalanin itu adalah orang yang ngejalanin bisnis. Jadi kalau ada sisa harta, sisa modal berupa barang, kata yang punya uang, tolong dijual, nanti bagi dua misalnya. Atau ada utang, tolong diminta, nanti bagi dua misalnya. Maka ini tugasnya siapa? Tugasnya orang yang ngejalanin bisnis, bukan orang yang punya modal. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, yang terakhir di halaman 674. Ya, yakbalu qaulul amil, nah, perkataannya orang yang menjalankan bisnis, fima yadda'ihi min halakil mali au khusranihi, itu yang dia sampaikan terkait ada kerugian ini, itu, dan lain-lain, maka perkataannya diterima in lam takum bayyinatun tukadzibuhu fi madda'a, kalau memang tidak terbukti dia berbohong. Kalau tidak terbukti dia berbohong, ada kerugian ini, ya udah percaya aja gitu. Wa in idda'al halak wa aqama bayyinah ala dzalik, tapi kalau dia mengklaim ada kerugian, cuman ada bukti dia berbohong, tidak sesuai laporannya dan seterusnya, halafa, maka dia harus bersumpah. Wasaddaqat da'wahu, dan pengakuannya diterima. Tinggal nanti urusannya kalau dia bohong beneran,
keuntungan yang didapat nggak berkah, salah dia. Ini ketentuan akad mudharabah. Ya, kita ulangi ringkas. Akad mudharabah yang pertama harus dua orang Islam yang sudah masuk kategori boleh megang uang. Dan nggak apa-apa kalau akad mudharabah sama orang kafir. Yang penting modalnya dari dia, yang menjalankan bisnis orang Islam. Karena kalau orang Islam yang menjalankan bisnis, dia akan hati-hati menjaga dari muamalah yang haram, menjaga dari harta-harta yang haram. Kalau orang kafir yang ngejalanin takutnya enggak hati-hati terkait hal tersebut. Yang kedua, modalnya harus jelas. Yang ketiga, ada kesepakatan keuntungan bagi dua. Kalau nggak ada kesepakatan, ya sudah, berarti dia dihitung kerja, harus dapat gaji. Nanti keuntungannya buat yang punya modal semuanya. Tapi kalau dia bilang keuntungan bagi dua, ya sudah, itulah akad mudharabah. Atau dia udah sepakat nanti keuntungan situ sekian. Ini akad mudharabah. Kemudian yang keempat, kalau terjadi salah persepsi, yang jadi patokan adalah omongannya yang punya modal. Dia harus bersumpah. Kalau dia berbohong, ya urusan dia dengan yang di atas, dengan Allah. Walaupun dia orang kafir, yang punya modal orang kafir, gimana? Tetap bersumpah demi Allah. Karena ini adalah tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Orang kafir tahu dia Tuhannya adalah Allah gitu. Cuman tauhid uluhiyahnya tidak terlaksana gitu. Makanya kalau ada yang nanya, gimana kalau yang punya modal orang kafir sumpah juga? Iya, sumpah. Ya, demi Allah juga. Atau dia mau bilang demi Allah, sama aja, demi Allah kan gitu. Giliran dia berbohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, pelaksana yang menjalankan bisnis nggak boleh asal gabung-gabungkan orang lain masuk ke situ. Ya, kalau memang itu mudorot. Tapi kalau dengan gabung orang lain justru menolong, ya boleh gitu. Tinggal bilang sama pemilik modal yang pertama, dijelasin gitu kan. Dan dia juga bakal senang. Ada solusi tambahan begitu. Kemudian yang keenam, keuntungan nggak boleh dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali kalau memang ada kerelaan antara mereka. Kemudian yang ketujuh agak panjang nih, di halaman 673. Coba kita baca yang ketujuh di sini. Di sini dikatakan modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh. Modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh, sehingga pelaksana tidak berhak atas keuntungan kecuali setelah dipotong modalnya. Berarti selama ada modal, ada keuntungan, berarti itu dianggap modal begitu ya. Kecuali kalau udah dibagi gitu. Nah, ketentuan itu berlaku jika keuntungannya belum dibagi. Nah, sebagai contoh, jika kedua belah pihak berdagang kambing dan mendapat keuntungan, maka masing-masing pihak mengambil bagian darinya menurut bagian yang telah ditentukan. Di samping berdagang kambing, juga berdagang biji-bijian dan pohon rami. Pohon rami apa ya, Pak? Hah? Oh gitu. Ya, akan tetapi jika mengalami kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal, maka kerugian itu ditanggung pemodal.
dan tidak boleh memotong keuntungan yang diperoleh pelaksana dari hasil perdagangan sebelumnya. Jadi kalau memang untung belum dibagi, ya sudah, kalau ada kurang-kurang ambil dari situ. Tapi kalau untung udah dibagi, jangan kemarin untungnya balikin lagi, hitung ulang, jangan. Tapi yang nanggung adalah yang punya modal, itu maksudnya. Kemudian yang ke-8, kalau misalkannya dari modal ada tersisa barang apa gitu yang bisa diduitin, yang bisa diuangkan, atau ada tersisa utang yang bisa ditagih, maka ini tugasnya yang menjalankan bisnis, bukan yang punya modal. Yang menjalankan bisnis jangan ngambek. Ya jangan udah situ aja yang nagih, udah situ aja yang jual, enggak. Ini tugasnya yang menjalankan bisnis. Kemudian yang ke-9, kalau ada kerugian, ya kalau ada ada kerugian yang diklaim sama orang yang menjalankan bisnis, dikasih tahu, nih ini Pak rugi, ini Pak kurang ini. Udah percaya aja. Selama tidak ada sinyal-sinyal kebohongan di situ. Tapi kalau ada sinyal-sinyal kebohongan, maka dia disuruh bersumpah demi apa? Gitu. Kalau dia bilang demi Allah, ya sudah, percaya aja. Tinggal kalau dia bohong atau tidak, ini urusan dia dengan yang di atas, dengan Allah. Ini akad mudharabah. Lanjutannya akad musaqah dan muzara'ah. Ya, lanjutnya akad musaqah dulu, kemudian akad muzara'ah. Ini insyaallah dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan terkait pembahasan? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gini, kalau pemodal itu siap untung tapi tidak siap rugi gitu. Ini gimana ya? Kita ngejalan bisnis rental mobil ya. DP itu dari pihak pemodal. Apa? DP? Iya, DP mobil. Taruh sekitar 20 juta ya. Nah, selama dijalankan itu ada kejadian nih, mobil hilang. Nah, pada saat nyari itu kan butuh biaya. Berapa dan sebagainya. Terus selama mobil itu belum ketemu kan cicilan berjalan ya, berapa bulan. Kalau mobil ketemu baru 3 bulan, dia nyari sekitar 10 juta. Nah, pada saat mobil kembali itu kan ya pemodal tidak mau tahu gitu. Jadi itu urusannya pelaksana. Ini gimana Pak? Jadi mobilnya karena dimiliki oleh pemilik modal, tapi resiko yang terjadi itu jadi jadi pelaksana itu seperti apa seperti ini? Ya, bagaimana kalau pemilik modal mau modalin, berani untung tapi nggak berani rugi gitu ya? Ya, yang pertama mungkin kalau bahasa kasarnya nggak usah bisnis orang kayak begitu ya. Itu bahasa kasarnya gitu. Kemudian yang kedua, ya tergantung kesepakatan di awal. Tergantung kesepakatan di awal gitu ya. Kalau tadi kan kesepakatannya contoh, misalnya ada orang ngasih modal sekian, kemudian ada pelaksana, orang yang menjalankan bisnis. Kalau terjadi kerugian, misalnya kata yang punya modal, nanti kalau ada kerugian, ya udah itu modalnya aja yang dipakai nanti. Situ kan udah capek warawiri apa gitu. Kalau memang kesepakatannya seperti itu, maka tidak masalah. Kenapa? Karena ya tadi pelaksana udah capek ngejalanin bisnis.
Tapi kalau ada kesepakatan lain, misalnya kalau ada kerugian bagi dua, atau kalau ada kerugian situ yang nanggung ruginya ya, maka tinggal pelaksana mau apa enggak dengan kesepakatan tersebut. Paham insyaallah. Sementara ini kan yang kita paham, untung sama rugi bagi dua, gitu kan. Jadi jangan pikirannya untung saja, ruginya nggak mau, begitu ya. Maka kalau seperti ini, tadi bahasa kasar jangan bisnis kan begitu. Akan tetapi kalau memang yang punya modal bilang kalau nanti rugi yang nanggung dia karena pikirnya pelaksana ini udah capek ya, kesian apa gitu. Ya udah inilah, udah cukup capeknya itu sebagai ganti ruginya, maka tidak masalah. Tapi kalau seperti tadi yang dibilang, ya harus kesepakatan dari awalnya gimana? Kalau memang tidak ada kesepakatan dari awal, tahu-tahu pemilik modal, pokoknya saya nggak mau tahu, si itu yang nanggung, misalkannya begitu, maka ini khawatir makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apalagi nanti didoain tuh yang punya duit. Ya gue doain gini, waduh, bahaya kalau seperti itu. Jadi yang punya modal kan setidaknya biasanya duitnya banyak. Kadang-kadang tuh kesalahan nggak seberapa. Kata yang punya modal, pokoknya saya nggak mau tahu, salah situ. Jadi dengan kesombongannya dan lain-lain gitu, campur-campur dah, kesian, jadi kesiksa nih pelaksana gitu. Dia pulang ke rumah curhat sama keluarganya, cerita sama temennya, habis sholat ketemu jamaah di masjid, melipir-melipir salaman, cerita, curhat sana, curhat sini. Wah, kesiksa dia hidupnya. Makan harta orang dengan cara yang batil, kesian kan gitu. Makanya orang-orang itu harus ya setidaknya mikir juga lah begitu. Paham maksud saya? Jelas insyaallah? Tapi gini ya, yang terjadi adalah ini kan yang pertama kita nggak prediksi ya. Karena bikin perjanjian baru yang melengkapi perjanjian pertama. Nah, ketika membuat perjanjian baru, akhirnya nggak ada yang mau modalin. Nah, makanya tadi dikatakan apa? Tadi dikatakan tinggal nanti kalau mentok yang punya modal pokoknya nggak mau tahu judulnya, dengan tadi kan kesepakatan baru mendukung apa maunya dia gitu kan masalahnya. Ya sudah, makan harta orang lain dengan cara yang batil atau masuk kategori kezoliman. Iyyakum wadzulum. Nabi mengatakan jangan hati-hati, jangan zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Tetap hitungannya salah. Karena tadi udah dikatakan al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang jadi patokan dalam akad itu adalah niatnya dan bentuknya. Enggak cuma penamaan doang. Jadi niatnya dan secara makna. Niatnya apa? Secara makna ini namanya apa gitu. Bukan cuma sekedar lafaz doang. Waduh, bikin perjanjian baru lah, tapi isi perjanjian ngebela apa maunya dia gitu kan. Nyiksa orang juga itu namanya. Dia bakal tanggung jawab nanti di akhirat, ada hitung-hitungannya. Mungkin di sini dia menang kali ya. Di sono kita nggak tahu. Jelas insyaallah. Selesai berarti kan? Wallahu a'lam. Ada lain yang ditanya? Cukup? Tapi kalau cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.